Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Hajilia. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang akan dibahas yaitu pengertian warga negara, pengertian hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu fungsi negara. Fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada negara, menurut Thomas Hobbes, yaitu Homo hominis lupus, yaitu manusia memangsa manusia. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting agar terciptanya kehidupan yang dinamis. Pengertian warga negara menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI. Pengertian hak dan kewajiban. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukan sebagai makhluk hidup. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban WN. Perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang 1945, meskipun belum optimal, seperti keluasan pendirian partai-partai politik. 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. 1970 sampai 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadinya penolakan terhadap HAM. 1940 pemerintah membentuk Komnas HAM. 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang 1945. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 28A sampai dari 28J. Hak asasi pribadi, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak. Hak asasi ekonomi, hak untuk memilih, hak untuk manfaat, hak membeli, dan hak menjual. Hak asasi sosial dan kebudayaan, mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Hak asasi prosedural, yaitu mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan. Hak asasi politik, memilih, dipilih, berorganisasi. Hak asasi dalam perlakuan yang sama, yaitu hukum, pemerintahan. Kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara telah diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 27 sampai 31, yaitu membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati HAM orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya, dapat merujuk pada pandangan para pemikir, yaitu kaum pluralis atau Hobbes dan John Locke. Masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat.
Selanjutnya, kaum Marxis atau Antonio Gramsci, dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Yang terakhir, kaum sintesis atau Anthony Giddens menyatukan dua pandangan di atas, kata kunci, struktur atau negara, teori Marxis, dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis, negara dan warga negara saling mempengaruhi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.